Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pedang Hun Yuan Guiyi yang dibuat dengan pedang patah ini sebenarnya bukanlah versi lengkapnya. Jika pedang ini berada pada puncaknya, dia dapat memadatkan dua energi yin dan yang. Dengan dua energi yin dan yang sebagai dasarnya, dia dapat mengembun menjadi gua yang kacau. Dan cahaya abu-abu yang dipadatkan oleh energi yang kacau akan muncul dari gua tersebut. Namun pedang telah rusak, sehingga kekuatannya sendiri telah turun di bawah. Belum lagi penggunaan pedang itu adalah prajurit alam laut dewa. Jadi akhirnya dia menggunakan metode alternatif untuk menggunakan hukum sistem logam sebagai dasarnya. Namun hukum sistem logam masih banyak kelemahan, sehingga kinerja pedang Hun Yuan Guiyi jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hanya saja, untuk membunuh Lo Sheng ini sudah lebih dari cukup. Karena kekuatan yang terkandung dalam energi kekacauan bahkan ditakuti oleh dewa sejati. Jadi bagaimana bisa orang kecil di alam laut dewa melakukannya itu? Tapi pedang patah ini menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Ketika tombak Lo Sheng diambil, itu juga didasarkan pada hukum sistem logam dan terkondensasi dengan cahaya abu-abu. Meskipun hukum emas di ujung tombak tentu tidak layak untuk disebutkan, tapi apa arti cahaya abu-abu ini? Lagi pula, pedang patah ini diturunkan dari alam dewa, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya energi kekacauan. Bagaimanapun, energi kekacauan adalah fondasi dan kuburan semua makhluk hidup. Bahkan sekarang, studi tentang kekacauan belum sepenuhnya menyeluruh. Untuk menggunakan energi kekacauan, para dewa sejati di alam dewa telah belajar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka tidak memperoleh apapun. Namun salah satu penyuling senjata tingkat dewa menemukan cara yang aneh. Dia melepaskan jalur pemurnian senjata Hong Meng Tianggang dan beralih ke pemurnian senjata kekacauan. Akibatnya, ada cara tambahan untuk menyempurnakan senjata sihir di dunia. Sejak saat itu, dua metode pemurnian senjata utama mulai berpisah. Satu adalah harta karun tertinggi Hong Meng, dan yang lainnya adalah harta karun tertinggi kekacauan. Tapi hanya harta karun kekacauan yang dapat secara langsung menggunakan energi kekacauan. Tapi orang di depannya adalah manusia yang hidup. Dan hanya seorang junior dari umat manusia di alam laut dewa. Tetapi kenapa dia bisa mengedarkan energi kekacauan? Memikirkan hal ini, ada keterkejutan dari pedang yang patah. Meskipun sebenarnya Lo Sheng hanya kebetulan berhasil mempraktekkan teknik rahasia kekacauan. Faktanya, alasan mengapa Master Lo Sheng menciptakan teknik rahasia kekacauan itu juga terinspirasi oleh metode pemurnian senjata dari harta karun kekacauan. Tapi Lo Sheng bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini di alam dewa, karena itu hanya mengubah energi kekacauan menjadi esensi sejati untuk budidaya. Dan setelah esensi sejati dikembangkan, dunia batin akan terbuka. Tetapi dunia batin ini diubah oleh esensi sejati dan materi yang ada di dalamnya perlu dikembangkan ke penciptaan langit dan bumi. Ketika dia meninggalkan tubuh. Oleh karena itu, ia akan menghilang dan makhluk hidup yang ada di dalamnya akan segera musnah jika meninggalkan tubuh. Bagaimanapun, energi kekacauan adalah asal mula segala sesuatu, sehingga dunia batin yang dibangun dengan kekacauan akan menjadi dunia batin yang nyata. Sebelumnya, banyak dewa sejati sampai pada kesimpulan ini, tapi sangat disayangkan bahwa segala jenis fisik aneh ada di dunia ini, tetapi tidak ada fisik yang dapat menampung energi kekacauan. Satu-satunya benda yang dapat menampung energi kekacauan adalah beberapa senjata sihir yang dibuat khusus, seperti pedang patah yang merupakan harta karun kekacauan. Oleh karena itu, percuma saja menciptakan teknik seperti teknik rahasia kekacauan.
karena ini setara dengan menciptakan panah dewa yang tiada tara. Tetapi tidak ada busur bagus yang dapat menembakkan panah ini. Hanya saja, Tuan Loseng sangat cerdas dan akhirnya menciptakan panah dewa yang tiada taranya dengan teknik rahasia kekacauan. Pada akhirnya, dia menemukan busur seperti tubuh senjata Loseng dan akhirnya menembakkan panah tersebut. Tapi Loseng tidak pernah memikirkan kebetulan ini. Bahkan, Loseng sendiri tidak mengetahuinya. Pada saat ini, ketika pikiran Loseng jernih, dia menggunakan metode yang kira-kira sama untuk menyatukan Hun Yuan dan melepaskannya melalui tombak di tangannya. Jurus ini diaktifkan oleh hukum sistem logam. Tidak bisa disebut Hun Yuan Guiyi. Hanya bisa disebut emas Yuan Guiyi. Meskipun hukum emas Loseng tidak cukup kuat, tapi energi kekacauan di tubuh Loseng jauh lebih padat daripada pedang yang patah. Ketika cahaya keemasan yang mekar dari ujung tombak pembunuh suci terus menjerit, meskipun pedang patah ini tidak takut dengan cahaya keemasan itu, tapi cahaya abu-abu yang terkandung dalam cahaya keemasan inilah yang mengejutkan hatinya. Kemudian cahaya abu-abu meletus dari pedang Dugu Jian Xiu dan cahaya abu-abu yang ditusuk oleh tombak Loseng tiba-tiba bertabrakan dalam sekejap. Namun saat Loseng melihat kedua kekuatan itu bertabrakan, dia tersenyum tipis. Karena energi kekacauan Loseng memiliki karakteristik lain, yaitu karakteristik yang dapat menelan. Pada saat yang sama, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di depan gulungan itu, dan 10 dosi di gulung itu melihat bahwa cahaya abu-abu yang ditakutkan oleh Dugu mulai menyusut dengan cepat. Sementara cahaya abu-abu yang ditembakkan oleh Loseng mulai menelan dengan cepat. Setelah sekian lama, cahaya abu-abu Loseng secara alami melesat ke arah Dugu, sehingga pedang patah itu dipenuhi dengan pertanyaan saat ini. Sekarang, pedang itu telah sepenuhnya menyegel jiwa Dugu dan mengambil kendali tubuh Dugu. Sekarang, dalam menghadapi Loseng, dia merasakan krisis besar dan tidak dapat diganggu saat ini. Tetapi bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak dapat diganggu, dia tetap memikirkan mengapa Loseng memiliki energi kekacauan. Karena di dunia ini, orang-orang di bawah putaran surga ini tidak cukup berpengetahuan dan mungkin tidak dapat memahami energi kekacauan. Tapi jika dilempar ke alam dewa, itu mungkin akan membuat dewa sejati mendidih. Bagaimanapun, esensi sejati telah mencapai puncaknya di alam dewa dan tidak ada kemungkinan untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Tapi para dewa sejati di alam dewa bahkan tidak cukup mengetahui tentang energi kekacauan. Jika orang ini benar-benar dapat menggunakan energi kekacauan, hal itu mungkin akan membawa revolusi di alam dewa. Namun pedang patah ini tidak mengungkapkan tubuh senjata Loseng. Setelah masuk ke dalam artefak, tubuh fisik Loseng menjadi semakin lengkap, tetapi menghalangi nafas senjatanya. Bahkan, jika teknik rahasia kekacauan menyebar ke seluruh alam dewa, saya khawatir tidak ada yang bisa mempraktekannya di papan catur langit dan bumi. Sehingga peran kedua orang itu tiba-tiba terbalik. Sebelumnya, Dugu mengejar Loseng dengan pedangnya dan memaksa Loseng ke sudut papan catur. Melihat Loseng akan dibunuh pada saat ini, seluruh situasi benar-benar terbalik. Sekarang, Loseng mengejar Dugu. Loseng juga mengendalikan energi kekosongan. Jadi apa sebenarnya terjadi padanya? Gumam patriark tua klan surgawi. Sebelumnya, patriark tua berpikir bahwa tidak ada satupun pejuang di dunia ini yang mengetahui energi kekacauan. Tetapi dia meremehkan orang kuat di dunia ini. Karena di dunia ini, selain artefak tertinggi di monumen roh semesta, ada juga beberapa harta karun yang melampaui artefak tertinggi yang belum terdaftar. Karena Do Surgawi tidak dapat lagi menggunakan aturan untuk mendeteksi keberadaan harta karun tersebut.
dan monumen roh alam semesta mengandalkan hukum sebab dan akibat. Peringkat semua harta karun dapat dikumpulkan, dan harta karun tersebut bahkan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di dunia ini, selain pedang patah ini, ada 2 harta karun kekacauan, dan 2 harta karun Hongmeng, dan salah satu harta karun kekacauan jatuh ke tangan patriark tua klan surgawi. Ketika Dugu Jian Xiu menikam pedang Hun Yuan Guiji, para penguasa surgawi mulai memperhatikan pedang yang patah ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pedang yang patah ini ternyata adalah harta karun kekacauan. Mereka bahkan tidak menyangka tembakan terakhir Loseng juga mengandung energi kekacauan. Hanya saja prajurit biasa tidak dapat melihat misterinya sama sekali. Ketika Loseng tiba-tiba menjadi kuat, dia tiba-tiba mengejar Dugu dan hanya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi mengapa Loseng mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Dan mengapa dia membalikkan keadaan? Para pejuang ini tidak bisa mengerti sama sekali. Tapi para Tianshun itu memahami alasannya. Memahami itu tidak berarti bahwa mereka dapat memahami keseluruhan ceritanya. Seperti pedang patah Dugu, mereka tidak tahu dari mana Loseng mendapatkan energi kekacauan. Apakah mungkin ada lautan kekacauan di tubuh si kecil ini? Kilatan inspirasi melintas di benak Tianshun Dou asal. Dan spekulasi semacam ini lebih dekat dengan kebenaran, tetapi sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Loseng memiliki lautan kekacauan? Tunggu! Tunggu! Dugu mundur sepenuhnya, tetapi tiba-tiba berkata sambil melihat ke arah Loseng. Dia sepertinya akan menyerah. Mendengar itu, Loseng memegang tombak dan menatap Dugu dengan dingin. Tunggu apa lagi? Di mana datangnya energi kekacauan yang Anda gunakan? Dugu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pada saat ini, jiwa Dugu sendiri telah tersegel sepenuhnya. Jadi orang yang berbicara adalah pedang yang patah. Namun bagi Loseng, teknik rahasia kekacauan melibatkan tuannya dan bahkan rahasia tubuhnya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa dengan mudah memberitahu pihak lain? Baru saja dia melihat pedang Hun Yuan Guiji dan dia tiba-tiba mendapat ide. Jadi dia mengikuti pola pedang itu dan menyiapkannya dengan cara yang sama. Tapi Loseng tidak menyangka efeknya akan luar biasa. Dengan cara ini, metode yang ditunjukkan oleh pedang patah Dugu dapat dianggap membuka pintu bagi Loseng dan memberi Loseng jalan tambahan menuju pencerahan. Jadi Loseng hanya tersenyum acuh tak acuh. Saya mengambilnya. Setelah mengatakan itu, tembakannya tiba-tiba melaju seperti naga. Tombak pembunuh suci pada awalnya tidak bisa dihancurkan. Mungkin tidak mampu bersaing dengan harta karun kekacauan ini. Tapi kekuatan penghancurnya juga luar biasa. Terlebih lagi, cahaya senjata juga mengandung cahaya abu-abu yang dihasilkan oleh hukum sistem emas dan energi kekacauan. Meskipun dia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Loseng, Dugu juga tidak pernah menyerah. Bagaimanapun pedang ini juga memiliki sejarah hebat di alam dewa, dan dia telah bersama mantan majikannya selama puluhan miliar tahun. Hanya dalam pertempuran Lingsan, mantan majikannya terbunuh dan dia juga rusak parah, sehingga berubah menjadi pedang patah tanpa pesona apapun. Tujuan utama dari pedang ini adalah untuk membiarkan Dugu terus tumbuh dan akhirnya menjadi dewa sejati, dan kembali ke alam dewa bersamanya, memperbaikinya dan menyelesaikan balas dendamnya. Karena itulah mengapa dia bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelinap ke medan perang impian ini dan membantu Dugu untuk berdiri di sini. Karena 10 orang teratas akan mendapatkan 1 cakram dewa. Sebagai bagian dari alam dewa, tentu dia sangat mengetahui bahwa cakram dewa adalah landasan untuk menjadi dewa sejati. Tapi bukan berarti memiliki cakram dewa akan menjadi pejuang dewa sejati yang sebenarnya, karena masih ada terlalu banyak syarat yang diperlukan.
Jadi semakin jauh dia membantu Duku pergi, maka semakin besar kemungkinannya. Sekarang dia telah dikalahkan oleh anak ini. Jadi betapa enggannya pedang ini. Dan semua keengganannya tercermin di wajah Duku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan menang? Melihat tombak loseng menusuknya, Duku mengangkat pedangnya hingga rata dan dengan ringan menurunkannya dengan lembut. Gerakan Duku seperti meletakkan pedang panjang di atas dudukan pedang. Dia hanya menaruh pedangnya di udara, tapi dia terus mundur. Setelah mundur 2 langkah, tiba-tiba tubuh Duku tergeletak di tanah. Matanya tertutup rapat dan tak sadarkan diri. Tapi pedang patah itu tiba-tiba melayang di langit dan langsung menuju ke loseng. Karena pedang ini sebenarnya bisa mempertahankan diri dari musuh. Dan hasil di arena ini ditentukan oleh salah satu pihak terbunuh atau salah satu pihak mengaku kalah. Setelah Duku, Jian Xiuxiu dikendalikan oleh pedang ini, jiwanya tertidur lelap. Sepertinya loseng bertarung dengan pedang ini, tetapi Duku yang merupakan lawannya terbaring di tanah. Wow, apa yang terjadi dengan Duku? Apakah ini metode untuk mengendalikan pedang dengan persepsi? Sepertinya Duku pingsan. Bagaimana dia bisa menggunakan persepsi? Ada yang salah. Mengapa saya merasa pedang ini adalah protagonisnya? Segera adegan ini menjadi perhatian beberapa orang berkuasa, dan 4 keluarga besar juga secara pribadi siap turun tangan. Bahkan Dewa Surgawi Dosa asal secara pribadi siap turun tangan untuk mengambil pedang itu. Namun respon pedang itu sangat ditentukan. Meskipun ia ingin kembali ke alam dewa sebagai harta karun kekacauan di alam dewa, itu sama sekali tidak mungkin untuk dikendalikan oleh orang lain. Bahkan Dewa Surgawi tidak dapat mengendalikannya, karena hanya pedang itu yang bisa memilih tuannya, dan bukan tuan yang memilihnya. Jadi jika orang-orang yang berkuasa bahkan para Dewa Surgawi mengambil tindakan terhadap Duku, pedang itu akan memilih untuk menyatakan dirinya sendiri, dan itu tidak lebih dari sepotong besi tua. Bagaimanapun Duku adalah seorang pejuang tanpa pemikiran di antara para dewa, karena sikap pedang ini sangat menentukan. 4 keluarga besar diam-diam menekan masalah ini, dan tidak lagi ingin menggunakan pedang ini untuk dirinya sendiri. Jika tidak, benda suci seperti itu mungkin sudah direnggut oleh orang lain sejak lama. Tapi hanya sedikit orang yang mengetahui masalah ini, dan yang lain tentu saja tidak mengetahuinya. Meskipun pedang ini hanyalah pedang patah, bagaimanapun juga pedang ini adalah harta kekacauan dari alam dewa. Meskipun membunuh Duku itu mudah, tapi jika ingin menghancurkan pedang ini tidak mungkin. Setelah loseng menusukkan tombaknya, cahaya emas dan abu-abu itu menembus tubuh pedang, tapi hanya mengeluarkan suara yang panjang dan tajam. Setelah pedang panjang itu bergetar beberapa saat, pedang itu berputar sebentar di belakang kepala loseng. Dia seolah-olah tidak perlu melindungi Duku, sehingga pedang ini terlihat agak tidak bermoral. Namun reaksi loseng juga sangat cepat. Ujung tombaknya meluncur dengan mulus, menggoreskan tanda kecil di tanah, dan kemudian tiba-tiba bergerak ke arah belakang. Segera, hukum sistem logam berkembang. Cahaya emas dan energi kekacauan kembali menjadi satu, dan trik ini sekarang dipelajari dan dijual, dan juga sangat ampuh. Terlebih lagi, loseng harus melakukan ini. Pedang ini terlalu kuat. Jika dia terbunuh oleh pedang ini sekali, bahkan jika dia memiliki tubuh artefak, tubuh dan kepalanya mungkin akan terpisah. Segera suara tajam terdengar lagi dan cahaya-cahaya abu-abu keemasan memantulkan pedang yang patah itu lagi. Sekarang loseng menghadap Duku dengan punggungnya dan menghadap pedang patah di depannya. Tapi saat tembakan ini memantulkan pedang yang patah itu, pedang itu berputar lagi di udara dan sejak itu di permukaan pedang ditutupi dengan asap. Dan pada saat yang sama, seluruh tubuh pedang mulai bergetar perlahan. Dan ketika tubuh pedang bergetar, Toyun yang menakutkan menyebar.
Meskipun doyun ini sangat rusak, ini adalah doyun yang lengkap, yang jauh melampaui doyun para dosi itu. Hua Tianming yang telah mengamati situasi di papan catur tiba-tiba membuka matanya dan retakan mulai muncul di sarung pedang di punggungnya. Sarungnya terbuat dari kulit naga dan lingkaran urat hitam yang menempel di permukaan sarungnya adalah urat naga. Tetapi pada saat ini urat naga itu terentang dan pedang panjang di sarungnya seperti binatang buas mencoba melepaskan diri. Segera Hua Tianming mengulurkan tangannya dan menekan pada gagang pedang. Dengan cahaya aneh berkedip di pupilnya dan berbisik, "Tenang dan jangan tidak sabar." Di bawah kenyamanannya, kegelisahan pedang itu berangsur-angsur menghilang. Tapi aura yang begitu kuat menyebar dan wajah 8 penganut Tao lainnya di papan catur langit dan bumi juga memiliki ekspresi berbeda. Mata Li Qianhan dan Xuan Yuan Feng sangat serius. Keduanya memiliki tujuan bersaing untuk tempat pertama, jadi mereka tentu saja harus memperhatikan calon lawan mereka. Dugu telah menunjukkan keahliannya pada para dewa, tetapi pada saat itu Dugu tidak dapat mengancam mereka. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa pedang ini bisa sekuat itu. Adapun wanita dari klan Yoye tampak diam dan tidak banyak bereaksi terhadap adegan ini. Tapi cahaya pahit dari tanah suci 10.000 Buddha menyatukan tangannya dan manik-manik giok di tangannya perlahan berputar di tangannya. Adapun Xiao Yokin, wajahnya penuh kekhawatiran dan dia merutkan bibirnya. Jika Losen tersingkir, dia akan segera mengaku kalah dan kemudian pergi ke alam semesta untuk mencari Losen. Ketika momentum tiba-tiba pecah, pedang itu tiba-tiba menembus ke arah Loseng tanpa memberi Loseng banyak waktu untuk memikirkannya. Namun ada senyuman tipis di wajah Loseng saat ini. Dia baru saja mengayunkan tombaknya secara tiba-tiba, menjentikkan jarinya ke belakang dan bila angin seperti garis tipis melesat keluar. Tapi arahnya bukanlah pedang yang patah, tapi Dugu di belakangnya. Saat ini, Dugu masih dalam keadaan koma dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jadi di bawah bila angin yang dikeluarkan dari ujung jari Loseng, dia secara alami tidak dapat menahannya, sehingga langsung memenggal kepala Dugu dengan cepat. Pada saat sama, pedang patah itu datang dalam sekejap dan akhirnya berhenti tiba-tiba di dada Loseng, dan tidak dapat membuat kemajuan lebih jauh. Loseng memenangkan pertarungan ini. Dugu dikalahkan. Suara gadis misterius itu terdengar pada saat ini karena aturan di papan catur dunia ini adalah membunuh lawan atau menyerah. Karena Losin tidak sepenuhnya yakin untuk mengambil pedang ini, jadi dia juga tidak perlu mengambilnya. Dia hanya perlu membunuh Dugu di belakangnya untuk menang. Tapi Loseng yang membuat terkejut. Pedang patah itu bergetar hebat di depan dada Loseng. Sepertinya dia sangat ingin membunuh Loseng. Tapi gadis misterius itu mengawasi tempat ini dan menetapkan batasan sesuai aturan. Jadi bagaimana mungkin membiarkan Loseng dibunuh? Tidak ada cukup gerakan di papan catur langit dan bumi. 10 teratas akan bertarung secara acak terlebih dahulu. Jadi tidak ada yang akan tersingkir. Suara dingin gadis misterius itu terdengar lagi. Pada saat ini, gerakan di papan catur langit dan bumi ini adalah hitam dan putih yang terlibat dalam pertarungan. Sebuah papan catur biasa memiliki 19 garis vertikal dan horizontal yang setara dengan 361 poin. 181 batu hitam dan 180 batu putih. Secara teori ada 361 pertarungan yang dapat menempati seluruh papan catur. Namun terdapat 36 garis vertikal dan horizontal pada papan catur langit dan bumi, yaitu 1296 poin. 300 prajurit sebelumnya tersingkir, jadi ada 290 pertempuran eliminasi, dan pertempuran non-eliminasi beberapa kali lebih banyak dari pertempuran eliminasi. Jadi dalam pertempuran keduanya, berjumlah total 803 pertempuran. Namun setelah 803 pertempuran,
situasi di papan catur langit dan bumi masih belum jelas. Seharusnya, di era terakhir situasi ini tidak terjadi. Namun permainan garis misterius di era terakhir ini menjadi kesimpulan yang sudah pasti sejak awal. Setelah hanya 726 pertempuran, Beizi sudah memiliki keuntungan yang tidak dapat diubah. Semakin jelas situasi di papan catur langit dan bumi, semakin mudah untuk menghitungnya. Saat ini, situasi bidak catur hitam putih masih dalam kekacauan, dan garis misterius itu memulai sistem siklusnya. Faktanya, para dewa surgawi yang menganalisis situasi papan catur sebelumnya memiliki banyak keraguan. Karena hanya ada 5 pertarungan tersisa antara 10 orang ini, dan salah satu dari mereka mendapat kalah. Dan kemudian, 3 lagi dari 6 orang bisa bermain. Jika banyak pemenang dan pecundang di papan catur, namun sisa kekuatannya tidak cukup untuk memenuhi papan catur dunia. Saat peraturan ini dibacakan, dugu dan pedang panjangnya terbang langsung ke langit, lalu mendarat di atas bidak catur. Saat ini, dugu perlahan bangun dan melihat Loseng di papan catur. Dia masih sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gagal, kata pedang patah itu pada dugu. Gagal? Bukankah saya tersingkir? Wajah dugu menjadi gelap. Masih ada kemungkinan, jawab pedang patah itu dengan suara yang dalam. Ya. Bagaimanapun, dugu dan pedang ini memiliki hubungan dekat. Dia menganggap pedang ini sebagai mentor dan pedang ini memperlakukannya sebagai kerabat. Sekalipun dia kadang-kadang dikendalikan oleh pedang ini, dugu sendiri tidak keberatan. Tapi dia tahu betul bahwa jika bukan karena pedang ajaib ini, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Sayang sekali. Hua Tianming menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tahu bahwa Loseng seharusnya memiliki cara lain untuk melawan pedang ini, tetapi Loseng masih memanfaatkannya. Meski begitu, Loseng tidak melakukan kesalahan apapun. Sebelum menghadapi pertempuran terakhir, itu juga merupakan taktik untuk mempertahankan kekuatan sendiri sebanyak mungkin. Dan tidak hanya Loseng yang melakukan ini, tetapi setiap orang yang hadir juga sama. Pertarungan siklus dapat menentukan tingkat kekuatan dengan lebih akurat, dan juga dapat mengurangi tekanan psikologinya. Pertempuran selanjutnya. Segera, tangan Gyo itu berkibar lembut dan mendarat di bidak catur King Yu. Sementara tangan Gyo lainnya memegang Ji Lu Sui. Dan pertarungan ini dimulai dari 2 wanita. Akhirnya, giliran Ji Lu Sui. Dikabarkan bahwa dia belum sepenuhnya memahami jalan Dewa 5 elemen. Jadi kekuatannya seharusnya sedikit lebih rendah dari Li Qianhan, kan? Saya tidak mau lihat siapa yang menang atau kalah. Saya hanya ingin melihat keindahannya. Jelas, Ji Lu Sui juga sangat terkenal di kalangan para dewa. Bagaimanapun dia adalah jenius dari keluarga Ji, dan latar belakangnya secara alami tidak diketahui. Keluarga Ji menempati urutan pertama di antara 4 keluarga besar. Kedua, setelah keluarga Xuan Yuan dengan penampilan dan sosok yang sangat sempurna, dia dianggap sebagai pecinta impian para pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kebanyakan orang baru mendengarnya. Ji Lu Sui berlatih di rumah Ji sepanjang hari. Kebanyakan orang hanya mendengar namanya, tetapi tidak pernah melihatnya. Sekarang setelah mereka melihatnya, jadi dia secara alami menarik perhatian semua orang. Saat ini Ji Lu Sui perlahan berjalan dari bidak catur. Di atas wajah berbentuk almond itu, sepasang mata dingin seolah mampu membekukan jiwa seseorang. Temperamen anggun dan agung terpancar dari dirinya. Di luar gambar, banyak pria yang melihat wanita cantik seperti itu, mau tidak mau memiliki pikiran tidak senonoh di dalam hatinya. Namun seiring dengan keluarnya temperamen tersebut, hal itu membuat hati mereka bergetar, dan pikiran buruk dan berantakan itu lenyap dalam sekejap. Meskipun Ji Lu Sui di sini memang cantik, tapi King Yu di sana juga cantik tiada tara. King Yu memiliki rambut keriting bergelombang yang tergerai,
dan seluruh tubuhnya memancarkan vitalitas yang kuat. Setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya memiliki kekuatan hidup yang kuat menyebar. Dia mengenakan baju besi kulit hijau yang melingkari tubuhnya dengan erat, sehingga menonjolkan sesosok benda kebanggaannya. Cilusue berdiri tegak dan anggun di tempat, tetapi setelah King Yu turun dari bidak catur, dia berjalan langsung menuju Cilusue. Saat sepatu kulit King Yu di atas lutut itu terketuk di papan catur, mengeluarkan suara-suara, dan ada senyuman anggun dan mewah di wajah oval yang agak membulat itu. "Nama Anda Cilusue, kan?" Cilusue sedikit memiringkan kepalanya dan menatap wanita klan Yoye di depannya, karena dia belum pernah mendengar tentang dosi seperti itu di klan Yoye sebelumnya. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Tapi sorot mata wanita ini membuatnya sangat tidak nyaman, karena pandangan seperti itulah yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah lama menduduki posisi tinggi. Cilusue hanya bisa merasakan tatapan ini saat menghadapi tetua dari 4 keluarga besar, atau bahkan nenek moyang keluarga Ji. "Saya, Cilusue," jawabnya dingin. King Yu tersenyum sedikit. "Ini bibit yang bagus. Landasan To Anda sangat kokoh. Jika Anda benar-benar memasuki jalan Dewa 5 Elemen, Anda mungkin akan membuat kemajuan besar. Tapi, terima kasih atas pujiannya. Kita bisa mulai." Cilusue langsung menyela kata-kata King Yu karena dia membenci nada bicara wanita ini, seolah-olah dia mengomentari dirinya sendiri dengan nada tinggi. "Saya belum selesai berbicara, itu sangat tidak sopan." King Yu menggelengkan kepalanya. Dengan karakter bangga Cilusue, bagaimana dia masih bisa mendengarkan wanita ini? Jadi dia mengambil langkah pertama untuk menyerang. Segera, rasa dingin yang menggigit tiba-tiba menyebar dari tubuh Cilusue. Kemudian dari rantai jari 5 elemen di tangannya, cahaya hukum 5 elemen bersinar. Saat dia bergegas keluar, jari-jarinya yang ramping berubah menjadi cakar yang tajam dan menyapu ke arah King Yu. "Cakar penghakiman langit 5 elemen." Cilusue sekarang benar-benar berbeda dari Cilusue yang ditemui Lo Sheng hari itu. Pada saat itu, Cilusue berubah menjadi 2 tubuh dalam satu pikiran, sehingga kekuatannya juga sangat berkurang. Dan saat dia mengambil tindakan, itu adalah keterampilan unik leluhur keluarga Ji. Segera, suara robekan yang keras datang dari ruang di sebelah si King Yu. Ruang itu seperti selebar kertas, terkoyak oleh cakar yang tak terlihat, dan bekas cakar itu memanjang hingga ke arah King Yu. Jika King Yu tersapu oleh cakar ini, seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh cakar ini. Namun bisikan ini hanyalah senyuman kecil ke arah Cilusue. Senyuman itu seperti pot bunga yang mekar, sehingga membuat hati orang terpesona. Kemudian, dia mengulurkan jarinya untuk menghalangi bagian depan cakar penghakiman langit 5 elemen. Kemudian terdengar suara retakan, dan bekas cakarnya hancur dalam sekejap. Melihat itu, ekspresi Cilusue berubah. Dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan ke papan catur. Setelah roknya sedikit berkibar, tubuhnya bergerak ke samping, tetapi dia menggerakkan cakarnya dari atas ke bawah lagi. King Yu masih mengangkat pergelangan tangannya, meletakkan tangan giok putihnya yang sempurna di atas kepalanya, mengulurkan jari-jarinya yang panjang, dan menutupi dahinya. Seolah-olah matahari terlalu besar dan dia ingin menghalanginya. Dan dia sekali lagi memblokir serangan Cilusue dengan satu jari. Adegan ini tidak hanya membuat Cilusue tiba-tiba mengubah ekspresinya, tapi juga membuat seluruh keluarga Ji mendidih. Cakar penghakiman langit 5 elemen, bahkan Xuan Juan Chen Feng tidak dapat mengikuti dengan mudah. Siapa wanita ini? Karena perselisihan sipil di klan Yoye, tidak ada bakat luar biasa di tahun-tahun ini. Tapi mengapa wanita ini muncul begitu saja? Meskipun kedua raja klan Yoye ini tidak mempengaruhi fondasi seluruh ras, mereka tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya. Dengan munculnya zaman yang hebat ini, semua jenius dari ras besar lahir entah dari mana. Namun klan Yoye adalah kebalikannya. Kali ini,
seseorang tiba-tiba muncul yang juga membuat keluarga Ji sangat bingung. Saya sudah mengatakannya, saya belum menyelesaikannya. Apakah Anda ingin terus mendengarkannya? King Yu mengulangi dengan keras kepala, seolah dia tidak akan mengambil tindakan sampai dia menyelesaikan kata-katanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.